Assalamualaikum. Selamat datang di Mahabbah Production. Saya Taufik Liwon dan di sini saya akan berbagi video mengenai kisah Rasulullah dan Waliullah. So stay tune. Jangan lupa komen, like, subscribe dan share ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wali Songo adalah nama yang sudah sangat akrab dan menyatu dengan Islam di tanah Jawa. Sosok dan warisannya sangat dihormati kalangan Islam tradisi. Bagi Islam tradisi, Wali Songo bukanlah legenda, tapi kenyataan. Meski begitu, sebagian kecil kalangan Islam yang tidak menyukai Islam kultural, yang dikembangkannya mengkritik dan mengatakan bahwa Wali Songo itu dianggap mitos dan tidak ada, khayalan saja, dan sebagian mengkritik pengertian wali sebagai orang muslim yang menjalankan perintah Al-Quran dan hadis, dan wali tidak benar kalau diberi pengertian majelis, lalu akhirnya juga berujung beranggapan bahwa Wali Songo itu hanya khayalan. Bagi kalangan Islam tradisi, kenyataan Wali Songo itu ada dengan argumentasi bahwa makam para wali itu masih eksis hingga saat ini, turun-temurun diziarahi oleh umat Islam, dari mulai Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, dan lain-lain. Selain itu keturunannya juga masih ada hingga hari ini, misalnya keturunan Sunan Derajat di Lamongan, Sunan Kalijaga di Kadilangu, Sunan Tembayat di Bumi Mataram, dan lain-lain. Para ulama besar dan aulia, di antaranya Gus Dur, sering bercerita, sering ditemui oleh Sunan Bonang, Pangeran Wadat, pengarang suluk Wujil, dan pencipta beberapa jenis tembang macapat, dan ada beberapa karya tulis yang ditulis salah satu Wali Songo, di antaranya Serat Kaki Walaka yang disimpan oleh keluarga Kadilangu dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bahkan ada penemuan bahwa keropak Ferrara yang dirampas ditemukan para misionaris ke Italia, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda dan bahasa Inggris oleh G.J. Drewes, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ternyata merupakan karya Maulana Malik Ibrahim. Ada juga suluk Wujil yang dikarang Sunan Bonang, dan masih banyak lagi. Wali Songo itu adalah majelis penyebar Islam yang eksis dalam beberapa generasi. Di antara generasi pertama adalah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishak, Maulana Ahmad Jumadil Kubro, Maulana Maghribi, Maulana Malik Israel, Maulana Muhammad Ali Akbar, Maulana Hasanuddin, Maulana Aliyuddin, dan Syekh Subakir. Generasi-generasi berikutnya masih eksis hingga pendirian awal Mataram Islam, di mana Sunan Kalijaga dan Sunan Tembayat masih hidup. Tetapi kemudian setelah itu tidak ada lagi. Generasi kedua diantaranya Ahmad Ali Rahmatullah yang mengajak Prabu Kertawijaya masuk Islam, sebagaimana tertulis dalam kitab Wali Songo karya Sunan Giri, dengan langgam sinom, pupu 4, bait 9-11, dan bait 12-14. Dakwah Islam kultural dilakukan oleh para sufi, yang dalam sejarah umat Islam, meluas setelah terjadi kekisruhan dan kekacauan pemerintahan militer dinasti Umayyah, yang tidak sedikit mempertontonkan kekerasan militer. Sementara fondasi sufi telah diletakkan Nabi Muhammad di lingkaran Ahlus Sufah di pojok serambi Masjid Nabi. Untuk mengimbangi kekuatan militer dan penegasan perlunya akhlak dan moral menjadi acuan hidup muslim, oposisi kalangan sufi berbentuk pendalaman batin dan pembersihan jiwa mengajak orang masuk Islam secara damai dan membersihkan hati. Tradisi ini sampai juga ke Jawa. Di Jawa di dalam tradisi kitab-kitab kuno Jawa yang merujuk pada Jangka Jayabaya, tradisi sufi demikian, muncul di antaranya juga ada nama Syekh Syamsuzain, dari negeri Ngerum, yang menjadi guru dari Prabu Aji Jayabaya, abad c. Nama ini juga disebut bersamaan dengan kitab Musarar yang menjadi rujukan dari Jangka Jayabaya, dan masih dikutip-kutip hingga saat ini. Besar kemungkinan kitab ini adalah karangan beliau dan diajarkan di Kediri. Makamnya, oleh sebagian masyarakat disamakan dengan makam Maulana Syamsuddin Al-Wasil sebagai orang yang sama, di Setono, Gedong, Kediri, tetapi juga ada yang menyebutkan di Tuban. Tradisi Islam kultural ini dilakukan para wali dengan menekankan pada kewaskitaan Islam dan kedalaman batin Islam, dan nilai-nilai yang menjadi fondasi dalam membangun masyarakat. Melihat pada karya keropak Ferrara, aspek elementer syariat tidak ditinggalkan, tetapi nilai-nilai batin Islam, pembersihan jiwa dan pengekangan hawa nafsu menjadi fondasi penting. Mencermati tradisi Islam kultural para wali ini, diantaranya bisa dijelaskan. 1. Islam datang dengan cara damai, hikmah, kebijaksanaan, dan menunjukkan keunggulan kewaskitaan Islam dan ilmu-ilmu batin,
baru kemudian diperkenalkan praktik elementer Islam. 2. Islam datang dengan cara membikin fondasi-fondasi pedaganagan, pertanian, penumbalan, ilmu kenegaraan, pengobatan, dan membentuk cara berpikir masyarakat dengan ide-ide dinamis, sampai merata di perkampungan tertentu, lalu merambat laun ke kampung lain, hingga ke pusat kerajaan. Tiga, tradisi yang sudah ada dicoba direkonsiliasi untuk membentuk tradisi baru orang Jawa dalam pengaruh Islam, yang membentuk Islam Jawa, lalu muncul Slametan, dan sejenisnya. Pada saat itu belum ada apa yang disebut abangan dan santri, semuanya adalah orang Islam yang telah bersyahadat. Istilah abangan santri baru diperkenalkan belakangan untuk memecah kekuatan di kalangan Islam. 4. Dibentuk dunia baru, istilah-istilah, dan kebudayaan baru yang dinamis. Di dalam karya-karya muncul serat dan suluk, menggantikan kidung yang berkembang sebelum Islam, di kalangan tembang dibuat tradisi macapat yang diciptakan para wali, sehingga muncul Mas Kumambang, Mijil, Sinom, Kinanti, Asmaradana, Gambuh, Dandanggulo, Durma, Pangkur, Megatro, dan Pucung. Eksistensi tembang macapat ini menggantikan tradisi kidung yang berkembang sebelumnya, sebagaimana disebutkan di dalam serat Rama Anggitanipun R.G. Josodipuro, Duk Semana Durung Ana Mijil, Pangkur Miwa Sinom, Dandanggula Durma Ian Kalante, Gambuh Megatruh Maesa Langit, Durung Ana Lahir, Kabeh Tembang Kidung. Jasadipura, 25, Mijil 114, istilah-istilah kawulo diimbangi dengan istilah masyarakat, yang berarti gotong royong, diciptakan pula simbol-simbol pakaian Islam Jawa, dengan blangkon, sorjan, sebagai baju takwa, dan lain-lain. Baju sorjan dirancang dan dibuat Sunan Kalijaga. Berasal dari kata suraksa janma, yang berarti menjadi manusia, dan berasal dari kata Arab sirajan, yang artinya pelita. Penggabungan ini menjadi sorjan. Untuk baju sorjan yang umum bagi masyarakat dengan motif lurik, sebagai baju takwa pada masa itu, sebagai simbol kesederhanaan dan kemuliaan. Pada hari-hari ini, sorjan justru dipakai oleh para dalang dan dilupakan kaum santri, meskipun Sunan Kalijaga pernah bermain dalang. Bentuk sorjan kedua, adalah motif batik, yang disebut ontrokusumo, khusus untuk para bangsawan. Perkembangan Islam tradisi yang kokoh, sampai munculnya kerajaan-kerajaan Islam, dan punahnya kerajaan-kerajaan itu, Islam tradisi atau Islam kultural menghadapi berbagai tantangan, di antaranya adalah 1. Munculnya kolonialisme Belanda, dari sudut pengetahuan mulai dicoba dinetralisir, satunya Islam dan Jawa, dari karya-karya yang membiaskan dan memojokkan Islam, di antaranya dari serat Darmo Gandul, serat Kalam Wadi, dan ramalan kembalinya Jawa sebelum agama-agama. 2. Pemisahan Jawa dan Islam dilakukan dengan kajian-kajian intelektual, di antaranya dengan memisahkan santri dan abangan, dan diciptakanlah konsep-konsep untuk memperuncing perbedaan. 3. Ada karya-karya intelektual non-Nuh yang muncul dengan gencar mencari kamuflase fondasi Jawa bagi orang Jawa, sehingga memudahkan untuk memisahkan Islam dari Jawa. 4. Munculnya dunia modern, yang dalam beberapa hal memusuhi aspek-aspek tradisi, dan gandrungnya generasi baru pada perkembangan modern dari Barat. 5. Munculnya Islam Wahabi yang memusuhi tradisi dan menyerapah praktik-praktik umat Islam, yang telah difondasikan para wali. Hal itu dilakukan dengan maksud menghancurkan pertahanan kultural Islam tradisi. 6. Munculnya generasi baru di kalangan Islam tradisi yang kehilangan kesinambungan dengan tradisi dan ilmunya para wali, dan lebih berorientasi ke Timur Tengah.